Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan solihah, apa kabar hari ini? Masih berpuasa? Alhamdulillah kalau masih berpuasa ya. Ya, Anandaku yang soleh dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berkata dalam berfirman bahwasanya kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik yang diciptakan untuk memimpin umat manusia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak semua teman-teman kita mengajak pada sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sesuatu yang begitu Allah perintahkan sesuai dengan syariatnya, ya. La'allakum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kepada kemungkaran, dan itulah yang dinamakan kuntum khairu ummah. Nah, anandaku yang soleh dan solihah dan juga ayah bunda, bagaimana sih kita bisa mengajarkan anak-anak kita, mengajarkan ananda yang soleh dan solihah ini menjadi calon-calon generasi khairu ummah, ya. Nah, di sini tadi Ustadz sudah membacakan bahwasanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hanya dua poin yang Ustadz garis bawahi, yaitu adalah mengajak pada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak pada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan tidak dan juga menyeru agar tidak melakukan suatu kemaksiatan atau menjauhi segala larangan, mencegah pada kemungkaran. Dan inilah dua poin. Tapi dua poin ini adalah suatu proses yang sangat berat, tidak mudah. Maka dari itu, secara perlahan ananda yang soleh dan solehah itu kita ajarkan, yang paling bawah itu adalah mengajarkan kepada ananda untuk selalu senantiasa membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Tidak usah banyak-banyak, ya, perlahan, sedikit demi sedikit. Insya Allah ananda yang soleh dan solihah ini akan terbiasa ketika mereka di bulan suci Ramadan selalu full membaca Al-Quran, maka selesai bulan Ramadan mereka akan senantiasa selalu membaca, walaupun sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, step by step, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita selalu mengajarkan kepada ananda yang soleh dan solehah ini untuk selalu mengingatkan bahwasanya kalau misalkan kita ketemu teman kita dan teman kita membuang sampah sembarangan, contoh terkecilnya adalah membuang sampah sembarangan, maka kita ajarkan kepada anak kita untuk selalu menasehatinya atau memperingatinya, ya. Itu adalah hal yang terkecil. Agar apa? Dari hal yang terkecil ini anak-anak bisa terbiasa sampai dewasa menjadi kuntum khairu ummah. Kenapa dari membuang sampah sembarangan kita ingatkan, ya kan? Terus juga menasehatinya. Karena dari hal yang terkecil ini, membuang sampah sembarangan, kalau misalkan satu orang membuang sekitar 1 kilo dan dikalikan dengan masyarakat di Indonesia, maka di Indonesia akan menjadi gudang yang sampah. Maka dari itu mulailah ajarkan dari hal yang terkecil, ya. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Maka dari itu ajarkan dari kecil. Maka mulai dari sekarang ayah bunda, ya, dan andaku yang soleh dan solehah, kita lakukan dari hal yang terkecil, mulai dari buang sampah, tidak membuang sampah pada sembarangan, ya kan. Terus juga selalu disiplin waktu, ya kan. Dan juga kita selalu senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menasehati diri adik kita ataupun ayah bunda yang ketika mungkin ada salah, ya kan. Nah,
itu bisa diingatkan dan kita selalu senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita agar selalu menjadi anak yang soleh. Bagaimana anak itu menjadi seorang hafiz Quran, sebagai seorang pahlawan, contoh seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang dimana dia sudah hafiz Quran dan juga menjadi seorang panglima perang menaklukkan kota Konstantinopel. Maka dari itu kita harus senantiasa memberikan anak-anak kita cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita tentang kepahlawanan Islam, cerita-cerita tentang ulama-ulama yang hebat, cerita tentang para sahabat yang begitu hebat dalam memperjuangkan Islam. Maka dari itu mereka secara tidak sadar ketika sudah diceritakan itu mulai dari kecil, mulai dari mungkin dari TK, SD, ya kelas 1, itu akan mereka tertanam di dalam otak mereka, dalam otak belakang. Dan mereka ketika sudah diceritakan para sahabat yang begitu hebat dalam keimanannya, mereka akan selalu teringat bahkan sampai besar nanti. Maka dari itu tanamkan kebaikan-kebaikan kepada diri anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi kuntum khairul muslimin, orang yang mencegah kepada keburukan dan selalu mengajak pada kebaikan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.